Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, hadirin jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pada subuh Jumat ini kembali kita akan melanjutkan kajian hadis yang kita ambil dari pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Mufassirul Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih pada hadis yang ketiga, hadis yang di dalamnya berisi penjelasan bahwa agama adalah nasihat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diterima dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat itu di dalam agama. Dan seperti yang pernah kita jelaskan, bahwa nasihat adalah tonggak agama ini, yang dengannya berdiri agama ini. Telah kita jelaskan apa itu nasihat. Nasihat itu bermakna kemurnian, ketulusan. Artinya orang yang menasihati betul-betul menginginkan dari nasihat yang dia berikan kemurnian, ketulusan, adanya perbaikan, dan dari situlah akan tercipta segala kebaikan-kebaikan dari apa yang dinasihati. Nasihat juga adalah bahagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, itu juga bahagian dari nasihat. Dan tentunya kita tahu betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam agama ini. Bahkan dijadikan ciri umat ini di atas kebaikan tatkala mereka memerintahkan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa ciri umat yang terbaik itu? Lihat, ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Maka kebaikan umat ini akan terus terjaga manakala di antara mereka ada orang-orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu adalah bahagian dari nasihat. Dan besar urusannya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ditegakkan lagi di muka bumi, akan turun laknat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dulu menimpa Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Quran, lu'inal ladina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir, mim Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, laknatnya disampaikan dari lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun, karena mereka itu durhaka dan mereka banyak melampaui batas. Jadi ini sebab mereka dilaknat oleh Allah. Lihat, mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, bentuk pelampauan batas itu kan banyak. Salah satunya Allah singgung di dalam ayat ini. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Di antara bentuk pelampauan batas mereka sehingga laknat turun kepada mereka, mereka itu tidak saling mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Ada kemungkaran, dia diamkan, padahal dia tahu itu mungkar, tapi dia biarkan saja. Nah, ini sebab turunnya laknat. Subhanallah. Maka ini betapa pentingnya nasihat ini dalam bentuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau tidak, itu yang menjadikan bencana turun dan semuanya bisa kena. Bukan hanya yang bermaksiat yang kena, bukan hanya yang melakukan kemungkaran yang kena, yang berada di sekitarnya tapi diam, padahal dia tidak melakukan kemungkaran, tapi karena dia diam bisa juga kena azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, ma min qaumin yu'malu baina dhahara ainaihi bil ma'asi wa hum qadiruna ala ayyughayyiruha thumma lam yughayyiruha illa yushaku ayyummahumullahu biiqabim min. Tidak ada suatu kaum yang diperbuat di hadapan mereka suatu kemungkaran, dia mampu merubahnya tapi dia tidak rubah. Kata Nabi SAW, dikhawatirkan ketika Allah turunkan musibah, seluruhnya kena. Lihat, seluruhnya kena. Bukan hanya yang bermaksiat, tapi juga yang tidak bermaksiat tapi diam dengan maksiat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kemungkaran itu wajib kita cegah, walaupun disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang mampu dengan tangan, rubah dengan tangan. Yang belum mampu, maka turun derajatnya dengan lisan, minimal di dalam hati. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hati. Tapi ingat, wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya keimanan. Nah, menunjukkan kan wajib kita merubah kemungkaran itu, Pak. Minimal di dalam hati. Dan itulah keimanan yang paling lemah sebenarnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Rasulullah juga mengibaratkan umat Islam itu seperti suatu kaum yang berada di atas kapal, yang mana kapal tersebut ada dua tingkat, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, yang di atas ini golongan orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Sementara yang di bawah orang-orangnya jahil, ahli maksiat. Ini. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW, golongan yang di bawah ini, kalau mereka mau mengambil air, mereka harus lewat ke atas dulu. Mereka lewati orang golongan yang di atas, kemudian mereka ambil air. Terus seperti itu. Nah, akhirnya ada salah seorang dari mereka yang berinisiatif, coba kita bolongi saja perahu ini sedikit, ya, kita bolongi supaya nanti kita bisa ngambil airnya. Tidak perlu lagi kita lewat golongan atas. Nah, jadi ini orang ingin melakukan, mau membocori perahunya. Kata Nabi SAW, fa in amsaku, kalau mereka golongan yang di atas mencegah keinginan golongan yang di bawah itu untuk merubangi perahu, dia cegah, najau jami'an, maka mereka selamat seluruhnya. Wa innakahu, tapi kalau mereka biarkan golongan bawah ini melobangi perahu, maka halaku jami'an, mereka akan bisa binasa semuanya, tenggelam semuanya. Nah, ini ibarat dari Nabi SAW, pentingnya mencegah kemungkaran itu, ya kan? Walaupun orang yang di atas orang-orang alim, orang-orang soleh, tapi kalau dia biarkan golongan bawah berada di atas kemaksiatan, kemungkaran, dia tidak berusaha mencegahnya, dia pun bisa ikut celaka, dia pun bisa ikut binasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, amar ma'ruf nahi mungkar itu bahagian dari nasihat. Nah, ketika kita memerintahkan orang untuk berbuat baik, nah, itu amar ma'ruf, itu kan nasihat. Sama kalau kita mencegah orang dari kemungkaran, itu pun bahagian dari nasihat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita memerintahkan orang kepada kebaikan, tidak sempurna kalau cuman amar ma'ruf saja. Amar ma'ruf penting, tapi nahi mungkar juga harus jalan. Kenapa? Karena orang itu banyak yang memerintahkan kepada kebaikan itu, alhamdulillah banyak. Tapi yang mencegah dari kemungkaran, ini sedikit, Pak. Karena lebih berat orang yang mencegah kemungkaran daripada memerintahkan kepada yang ma'ruf. Orang yang mencegah dari kemungkaran, melarang dari kemungkaran, ada resikonya. Tapi kalau orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, rata-rata kebanyakan orang sepakat. Nah, ini jamaah sekalian, makanya Islam itu bisa tegak dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sesuatu yang berlawanan. Tatkala kita perintahkan orang untuk baik, kita larang juga orang untuk berbuat kejelekan. Ketika kita ajarkan kepada manusia tauhid, pentingnya bertauhid, berakidah dengan akidah yang lurus, tidak sempurna ini kalau kita belum seru dan belum ajarkan manusia kepada lawannya, kesyirikan, kekufuran, kejahiliahan yang bisa mencacati keislaman kita. Ini jamaah sekalian. Demikian pula ketika kita seru manusia kepada sunnah, mengikuti sunnahnya Rasul, berjalan di atas sunnahnya Rasul, tidak sempurna seruan kita ini kalau kita belum menyeru kepada lawannya segala yang bisa mengantarkan kita kepada penyimpangan. Ini jamaah sekalian, tatkala kita mengajak manusia untuk melakukan ketaatan, amal-amal soleh, tidak sempurna perkara ini kalau kita belum menyeru juga kepada kebalikannya, amal-amal toleh, amal-amal maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, dua perkara ini, dua perkara yang tidak mungkin dipisahkan. Makanya langsung al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini nasihat. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa agama adalah nasihat, sahabat pun tanya, "Qulna qalu liman ya Rasulullah?" Para sahabat ingin minta penjelasan lebih dalam lagi. Agama adalah nasihat. Nah, nasihat ini untuk siapa ya Rasul? Nasihat itu untuk siapa ya Rasul? Nah, ini menunjukkan kepada kita, kata para ulama, disunnahkannya, dianjurkannya untuk bertanya dalam perkara-perkara agama, apalagi kalau kita masih belum paham. Jangan sampai salah paham, apalagi gagal paham. Karena terkadang kita ini dengar saja belum cukup, perlu diulang-ulang. Lebih daripada itu, tanyakan lagi, supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebab kalau salah repot juga. Nah, makanya ulama mengingatkan supaya kalau belajar ilmu agama itu mesti ada talaki juga. Langsung ambil dari guru, bukan hanya otodidak baca dari buku, bukan hanya itu. Nah, itu jadikanlah sampingan. Tapi yang utama dalam belajar agama, ambil langsung dari guru, supaya kita bisa meluruskan pemahaman. Sebab kalau hanya baca dari buku, kadang buku bisa salah cetak, Pak. Kadang buku bisa salah cetak. Makanya pernah ada cerita itu kan, tentang Al-Habbatus Sauda itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Al-Habbatus Sauda syifa'un min kulli da' illa sam. Habbatus Sauda, biji jintan hitam, itu obat segala penyakit kecuali kematian. Nah, kan tertulis di situ Al-Habbatus Sauda, ha ba ta marbutoh. Nah, tapi di dalam bukunya mungkin karena sudah tua, ya, ada satu titiknya ditambah lagi, yang harusnya Habbatus Sauda huruf ba jadi huruf ya, menjadi Al-Hayyatus Sauda. Nah, ini repot ini kalau sudah baca Al-Hayyatus Sauda. Al-Hayyah dalam bahasa Arab artinya ular. Nah, dia baca bukunya Al-Hayyatus Sauda syifa'un min kulli da' illa sam. Ular hitam, penyakit segala, obat segala penyakit kecuali kematian. Maka dia tangkap ular hitam, dia makan, meninggal dia, Pak. Meninggal dia makan ular. Nah, karena apa? Karena salah baca buku. Iya, karena salah baca buku. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mesti ada talaki kepada seorang guru, Jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah. Nah, makanya ulama terus menasihatkan agar kaum muslimin menimba ilmu langsung dari seorang guru, langsung dari seorang ahlinya. Ini jamaah. Makanya para sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah, minta penjelasan langsung dari Nabi. Jadi bukan menafsirkan sendiri. Bukan menafsirkan sendiri, tapi minta penjelasan. Nah, ini jamaah sekalian. Sebab kalau kita mau menafsirkan sendiri, kita belum tingkatannya. Tingkatan yang bisa menafsirkan sendiri, itu ulama ahli ijtihad. Ulama ahli ijtihad, paham Quran, paham sunnah, paham akwal para ulama, paham madahib para ulama. Nah, itu. Nah, tapi kita tingkatannya tanya kepada ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada orang yang lebih tahu kalau kamu belum tahu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ditanya seperti itu, beliau memberikan penjelasan. Qalu liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa ya Rasul? Maka Rasulullah menyebutkan 5. Lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk imam kaum muslimin dan untuk keumuman kaum muslimin.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat yang setelahnya ini kita tidak bisa pahami arti nasihat itu sebatas dengan bahasa kita. Sebab nasihat kalau dalam bahasa Arab lebih luas maknanya ketimbang bahasa Indonesia. Kita kan paham kalau sudah dibilang nasihat, ya maksudnya apa? Ya kita paham kan nasihat itu. Ada orang yang menasehati, ada orang yang dinasehati. Yang memberikan nasihat, yang memberikan semacam kalimat-kalimat baik, masukan-masukan, ya kan? Itu namanya nasihat kan? Tapi ingat dalam bahasa Arab maknanya lebih luas. Ya kan? Makanya jangan diterjemah nasihat untuk Allah. Apakah kita menasehati Allah? Kan tidak mungkin. Allah tidak butuh nasihat, tapi kita yang justru butuh nasihat. Makanya nasihat untuk Allah apa maknanya? Kita maknakan nasihat dengan pengertian yang pernah kita sebutkan kemarin. Nasihat bermakna ketulusan. Nasihat bermakna perbaikan, ya kan? Itu maknanya. Jadi ketika diarahkan nasihat untuk Allah, apa maknanya? Kita murnikan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nasihat kepada Allah. Bukan kita menasihati Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah tidak butuh kepada nasihat, tapi maknanya kita murnikan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari nasihat kepada Allah adalah kita hanya beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Karena syirik adalah sebesar-besar yang membatalkan keislaman kita. Nah, inilah yang sampai Nabi Ibrahim saja, yang merupakan imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, tapi bersamaan dengan itu beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wa junubuni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya, wajnubni. Ini kalau kita paham bahasa Arab, ijtinab dalam bahasa Arab bukan hanya sekedar jauh, Pak. Kalau dalam bahasa Arab jauh, ba'uda, ba'idun, jauh itu. Tapi jauh biasa, bisa jadi ketemu, bisa jadi. Tapi kalau ijtinab, inilah bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, wajnubni, jauhkan saya ya Allah. Maknanya apa? Bukan sekedar jauh, tapi jauh sejauh-jauhnya dan tidak mungkin bakalan ketemu. Nah, itu maknanya. Itu maknanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang diungkapkan Nabi Ibrahim dalam doanya, wajnubni, ya Allah jauhkanlah saya. Wabaniya, tidak cukup saya, keturunan-keturunan saya juga ya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu jangan egois kalau berdoa. Jangan berdoa untuk diri kita saja, doakan juga orang lain, terutama keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Doakan mereka supaya melurus, supaya kita pun ingin mereka sama dengan kita. Nah, doa itu adalah silahul mu'min, senjatanya orang-orang yang beriman. Tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kan kita bisa hanya menasihati, tapi yang memberi hidayah, memberi taufik Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jauhkanlah saya. Tidak cukup saya ya Allah, keturunan-keturunan saya juga jauhkanlah dari menyembah kepada berhala, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim, ya, setingkat Nabi Ibrahim saja masih khawatir jangan sampai dia terjatuh dalam kesyirikan. Makanya berdoa seperti itu. Makanya aneh kalau ada orang yang merasa aman dari kesyirikan. Oh, saya tidak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Saya ini kan sudah haji, bapak saya haji, saya ini takmir masjid. Oh, saya ini anaknya ustadz.
tidak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Nah, ini merasa aman dari makar Allah. Jangankan ustadz, jangankan anak ustadz, jangankan anak kiai, Nabi Ibrahim saja masih takut dengan yang namanya kesyirikan. Masih takut dengan yang namanya kesyirikan. Makanya kita itu jangan sombong. Walaupun sudah beribadah, Masya Allah, kita syukuri. Walaupun kita sudah melakukan amal ketaatan, kita syukuri. Tapi jangan pernah kita sombong. Sebab kalau kita sombong, inilah langkah setan untuk menjerumuskan kita. Sombong kita akhirnya. Nah, ini jamaah sekalian, jangan pernah sombong. Nabi Ibrahim yang mendapatkan gelar imamnya orang-orang yang bertauhid, tapi masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu banyak macam dan modelnya. Apalagi di zaman sekarang ini, dorongan-dorongan melakukan kesyirikan itu sangat banyak. Karena kesyirikan itu bukan hanya sekedar perbuatan, bukan hanya sekedar ucapan, keyakinan, belum mengucapkan, belum melakukan, tapi cukup diyakini saja bisa kesyirikan sudah itu. Nah, sekarang ini kan banyak muncul misalnya ramalan-ramalan. Muncul ramalan-ramalan, oh tahun 2021 ini diramalkan begini dan begini. Nah, ini ramalan dari mana? Ramalan dari dukun. Subhanallah. Bahkan ada juga yang meramalkan sampai tahun 2021 mau kiamat sudah. Kiamat sudah tahun 2021 ini katanya. Subhanallah. Nah, dari mana sumbernya? Dari dukun, Pak. Ada sebagian orang yang masih mempercayainya. Kita yakin, kita percaya, kita sekarang di akhir zaman. Tapi masalah kiamat itu urusan Allah. Yang tahu cuman Allah. Kalau ada yang mengaku tahu, lancang kepada Allah. Nah, ini meramalkan. Ada sebagian orang yang percaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya dengan yang namanya ramalan. Nah, ini kan mungkin kita belum mengucapkan, mungkin kita belum melakukan, cukup sekedar meyakini, ya kayaknya benar juga ya, betul juga. Apalagi di tahun ini kayaknya banyak ini masalah-masalah ini. Nah, kayaknya ini betul, ini sudah tahun 2021 kiamat sudah ini. Percaya dengan ramalan dukun. Ini hati-hati, Pak. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di zaman kita sekarang sudah zaman modern, tapi kesyirikan tetap merajalela. Nah, maka termasuk pemurnian kepada Allah, nasihat kepada Allah, kita tegakkan ibadah kepada Allah semata dan kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat kepada Allah. Sekarang nasihat selanjutnya, lillahi wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya Allah. Apa maknanya nasihat kepada kitabullah? Nasihat kepada kitabullah yang dimaksud di sini Al-Qur'anul Karim. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Bagaimana nasihat kepada kitabullah? Tidak mungkin kita menasehati Quran, tidak mungkin. Maknanya apa? Maknanya kata para ulama, kita memurnikan Quran itu. Kita ucapkan Quran itu adalah kalamullah, dia firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayatnya Allah, kalimat-kalimatnya Allah. Wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu, lindungi dia hingga dia sempat mendengarkan kalamnya Allah, firmannya Allah, supaya dia masuk Islam. Menunjukkan bahwa Quran itu adalah firman-Nya Allah. Termasuk dari nasihat kepada kitabullah. Kitabullah itu bukan hanya kita baca pas tiba bulan Ramadan saja. Kalau selesai bulan Ramadan kemudian kita simpan di atas lemari kita sampai berdebu, tahun depan baru kita buka lagi. Bukan. Tapi Quran itu senantiasa kita buka, kita baca. Kenapa? Luar biasanya Quran itu. Pahala dinilai bukan satu kata, bukan satu kalimat, satu huruf.
dinilai dengan satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca Quran, kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf dia baca, satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Baca alif lam mim saja sudah dapat 30 pahala. Satu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, bagaimana yang kalau kita baca itu lebih daripada itu? Ya kan? Walaupun kita tidak ingkari, semangat baca Quran itu memang lebih ketika bulan Ramadan, Pak. Ya kan? Semangat baca Quran itu lain rasanya kalau tiba di bulan Ramadan. Tapi tolong jangan sampai hanya baca Quran di bulan Ramadan saja. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kepada kitabullah. Kemudian berakhlak sesuai dengan Al-Qur'an. Kenapa? Nabi itu akhlaknya Quran. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, akhlaknya Rasul itu bagaimana sih? Apa kata Aisyah? Singkat jawabannya Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu baca Quran. Lihat, akhlaknya Nabi itu baca Quran. Itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian setelah itu Quran tidak cukup sekedar dibaca. Kalau kita baca paham, bagus. Tapi kan kita kebanyakan kurang paham karena kita bukan orang Arab. Quran berbahasa Arab. Kita perlu tahu apa artinya, apa maknanya. Nah, itulah makna tadabbur. Tadabbur itu apa? Merenungi, menghayati, mendalami maknanya. Nah, itu tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur dengan ayat-ayat Quran, ataukah Al-Quran itu sudah tidak lagi menjadi petunjuk bagi mereka? Ataukah Quran itu sudah tidak lagi mereka perhatikan karena hati mereka sudah tergembok, sudah terkunci sehingga tidak lagi bisa menerima kalam-kalam ilahi, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kepada kitabullah. Kemudian nasihat selanjutnya wali rasulih, nasihat kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat kepada Rasul Allah? Nasihat kepada Rasul Allah intinya kita jalankan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala yang beliau beritakan. Wa ta'atuhu fima amar, menjalankan segala, mentaati segala yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala yang beliau larang dan beliau kecam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat dan tuntunan beliau. Nah, ini 4 perkara. Membenarkan segala yang beliau beritakan, mentaati segala yang beliau perintahkan, menjauhi segala yang beliau larang, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, kalau kita jalankan 4 ini, maka kita telah memenuhi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga, kata Nabi, kecuali yang tidak mau masuk surga. Loh, kok bisa ada yang tidak mau masuk surga? Itu bagaimana ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau taat kepadaku, maka dia yang pengen surga. Siapa yang durhaka kepadaku, nah itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita benarkan segala yang diucapkan oleh Nabi, karena Nabi itu berucap tidak dengan hawa nafsunya. Pernah ada dulu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat selalu bawa catatan, menulis segala yang diucapkan oleh Nabi. Lalu ditegur oleh yang lain, wahai Abdullah, kamu catat semua yang diucapkan oleh Nabi. Nah, Nabi itu kadang berucap dalam keadaan beliau senang, dalam keadaan beliau marah. Masa itu juga kamu catat? Dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Abdullah, uktub, tulis
tidaklah yang keluar dari lisan ini, kata Nabi, kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang terucap itu dari hawa nafsu. Semua yang diucapkan semata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang keempat, wali a'immatil muslimin. Nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Nah, ini menasehati penguasa. Menasehati penguasa. Mereka-mereka yang ditokohkan, mereka-mereka yang memimpin kita. Kita berikan nasihat juga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Walaupun beda tentunya kita menasehati penguasa dengan menasehati kawan kita, beda. Kenapa? Kita perhatikan juga derajat mereka, kedudukan mereka, tidak sama. Makanya sabda Nabi SAW, man arada ayansah lidi sultanin, siapa yang ingin menasehati penguasanya, fal yakhud biyadih, hendaknya dia ambil tangannya, wal yakhlubih, hendaknya bicara cuma 4 mata. Fa in qabila minhu fadak, kalau diterima, nah itu alhamdulillah diterima. Wa illa, kalau tidak, faqad adda alladhi ma alaih, maka dia telah menunaikan apa yang sudah menjadi kewajiban dia. Nah, menunjukkan ada kewajiban juga kita menasihati para penguasa. Nah, termasuk menasihati penguasa, doakan mereka, Pak. Doakan penguasa kita semoga diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lurusnya penguasa kita, lurusnya rakyat yang dia pimpin semuanya. Jeleknya penguasa kita, maka kejelekan juga bagi rakyat ini. Pentingnya mendoakan penguasa. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan, lau kuntu da'watan mustajabah, seandainya saya punya doa mustajabah, doa yang pasti diijabahi oleh Allah, ma sarraftuha illa lil umara, aku tidak akan berikan itu nasihat kecuali kepada umara, kecuali kepada penguasa. Karena lurusnya penguasa, lurus juga orang-orang yang berada di bawahnya. Pentingnya mendoakan penguasa, Pak. Ini jamaah, itu bahagian dari nasihat kepada penguasa a'immatul muslimin. Nah, yang terakhir, nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Nah, inilah pengertian nasihat yang mungkin kita bisa pahami di sini, Pak. Nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Ketemu sama saudara kita sesama muslim, nasihati dia, ingatkan dia, ya, ingatkan dia. Kadang sepatah dua patah kita, subhanallah, itu yang bisa merubah jalan hidupnya. Kita tidak tahu, Pak. Kadang nasihat itu belum tentu nasihat yang bersumber dari ustadz bisa langsung menyadarkan seseorang. Tapi bisa jadi nasihat dari kita yang bukan siapa-siapa, misalnya kita berikan sama orang lain, justru itulah yang membekas di dalam hatinya, membuat di jalan hidupnya pun berubah. Kita tidak tahu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Dan dengan ini selesai sudah hadis nomor yang ketiga dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar, dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan meranjak pada hadis yang keempat, naam, dari kitab ini. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan bersama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.